Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga selalu luar biasa, walau dengan kondisi yang bermacam-macam seperti sekarang ini. Oh iya, kalian tahu nggak kemarin itu hari apa? Kemarin hari Senin, masa nggak tahu? Itu adalah 17 Agustus 2020, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Hebat ya, Indonesia udah berumur 75 tahun. Nah, biasanya kan 17 Agustus itu banyak lomba-lomba, kayak makan kerupuk, apa sih, panjat pinang, terus balap karung. Tapi karena kondisi yang saat ini, kita nggak bisa tuh merayakan itu, dan kita menonton, kita hanya bisa menonton upacara bendera saja lewat TV atau Zoom. Biasanya kan kita datang ke sekolahan atau datang langsung mungkin ke tempat upacaranya. Nah, tapi walau begitu, kita nggak boleh sedih teman-teman. Sudah baik Tuhan mengizinkan kita untuk merayakan ulang tahun Indonesia tahun ini. Maka dari itu, kita harusnya bahagia dan tetap mempertahankan semangat Indonesia itu ada di dalam diri kita. Nah, maka dari itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian dengan penuh kebahagiaan, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelum masuk ke persekutuan, kita akan siapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih kurnia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami hendak memulai persekutuan ini, kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan dalam persekutuan kami, sehingga hati kami tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk tema minggu ini, gue punya pertanyaan buat kalian. Pernah dengar body shaming? Body shaming biasanya itu diucapkan oleh orang-orang untuk mengejek penampilan seseorang. Contohnya, ih kurus banget deh lu, gendutin kek. Atau misalnya bercandaan, sok tahu banget deh lu, pantas jidatnya gede. Gitu deh. Nah, menurut kalian, baik gak sih? Gak kan? Nah, tema pada Sabtu ini adalah no hate, no speech. Yang artinya, tidak ada perkataan membenci. Nah, poin tadi nyambung pada tema kita pada Sabtu ini, yaitu khotbah yang akan disampaikan Bu Sartini sebentar lagi. Nah, kita mencari tahu bagaimana kita bisa mengubah berkata-kata kita dari yang negatif menjadi positif. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita mendengarkan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan.
Shalom, remaja yang kekasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Liturgos yang sudah menghantarkan kita untuk memasuki tema kita pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang baik yang kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penanggung jawab untuk semua yang terlibat pelayanan pada persekutuan kami saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga persekutuan ini kami bisa laksanakan bersama. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dengan keterbatasan yang ada pada kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita di hati kami karena kami boleh tetap melayani di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang join dalam persekutuan ini, kiranya Tuhan juga memberikan sukacita dan menyiapkan hati kami semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Secara khusus, hamba yang akan menyampaikan dengan segala keterbatasan hamba-Mu, kiranya Tuhan yang berkenan memperlengkapi, menolong agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan memperlengkapi remaja-remaja kekasih Tuhan untuk tidak mengatakan ujaran kebencian, tetapi mengatakan kasih, menyebarkan kasih, menyebarkan perdamaian, menyebarkan kebaikan. Kami serahkan waktu renungan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan kembali kepada tema kita seperti yang sudah disampaikan oleh liturgos kita hari ini, No Hate Speak, yang didasari oleh bacaan dari Alkitab, Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. Silahkan remaja-remaja kekasih Tuhan mempersiapkan yang diperlukan untuk kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Barangkali masih ada yang mau menyiapkan tempat yang internetnya bisa stabil misalnya, ya, atau tempat yang nyaman untuk kita bisa bersama-sama merenungkan bagian ini. Oke, sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan, saya mengajak remaja untuk melihat tujuan tema kita. Saya selalu menyampaikan tujuan tema karena ini menjadi bagian yang penting dalam perenungan kita. Harapannya supaya setelah perenungan ini, maka tujuan yang kita harapkan bisa terwujud dalam kehidupan kita bersama. Melalui tema ini atau melalui materi ini, remaja diharapkan dapat menunjukkan dampak negatif ya. Di share screen saya dengan harapan kita semua memahami bahwa ujaran kebencian itu berdampak negatif. Kemudian yang berikutnya, melatih kemampuan love speak. Jadi melalui materi ini remaja diharapkan dapat menunjukkan dampak negatif hate speak dan melatih kemampuan love speak. Kita akan bersama-sama membaca teks Alkitab yang menjadi dasar dari tema kita. Saya akan membacakan untuk remaja, silakan remaja juga menyimak dan membacanya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu, ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara di dalam hati, dan menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk kepada penjelasan teks. Untuk penjelasan teks ini, saya akan mengambil ayat-ayat sebelumnya. Saya mengajak remaja untuk memahami secara runtut. Jadi, saya tidak langsung kepada ayat kita yang tadi kita baca, tapi saya ambilkan sebelumnya. Saya mulai dari Kolose pasal 3 ayat 5, diawali dengan pernyataan Paulus. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka kita meninggalkan kehidupan yang lama, kita menjadi manusia yang baru. Sebagai manusia yang baru, seharusnya kita mati terhadap dosa. Tapi karena kedagingan, karena keinginan daging, seringkali kita masih jatuh bangun dalam dosa. Untuk itu kita diajak untuk menyadari hakikat hidup orang Kristen. Kita diajak untuk menyadari hakikat hidup orang Kristen. Kolose pasal 3 ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Remaja-remaja kekasih Tuhan, hakikat hidup Kristen, hakikat kita sebagai orang yang sudah menjadi manusia baru, maka kita harus meninggalkan marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Ini yang dulu dilakukan ketika kita masih hidup dalam kehidupan yang lama. Tetapi setelah kita menjadi manusia yang baru, maka hal ini harus diganti. Paulus memberi nasihat, Kolose 3 ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kehidupan lama ini yang harus kita tanggalkan. Kita ganti dengan kehidupan yang baru. Dan setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita diperbaharui menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar kaliknya. Kalau tadinya kita tidak mengasihi, maka dengan pembaharuan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita harus mengasihi. Ketika kita dalam kehidupan yang lama seringkali mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata fitnah, kata-kata hoax, kata-kata bohong, maka kita harus berubah. Kita ganti dengan
kata-kata yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang menggambarkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, yang menggambarkan bahwa kita ini adalah citra Allah. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada teks yang kita baca tadi, kita menduga bahwa di dalam kehidupan jemaat kala itu ada tindakan saling mendustai dalam kehidupan umat. Berita yang tidak benar atau sekarang sering kita kenal dengan hoax muncul karena adanya kecurangan, kecurigaan dalam hidup bersama, yang sekarang sering kita dengar sebagai ujaran kebencian. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak untuk melihat bagaimana kemajemukan jemaat Kolose, ya, karena rupanya dengan kemajemukan itu juga menjadi rentan ya, terhadap permusuhan. Jemaat Kolose adalah jemaat multi etnis di tengah kota besar yang majemuk. Kemajemukan suku, latar belakang, ternyata di jemaat Kolose melahirkan prasangka-prasangka negatif antar kelompok. Untuk menemukan keragaman jemaat Kolose, kita juga dapat membaca ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, ini penting sekali untuk jemaat menghayati panggilan Kristus. Ini penting sekali bagi kita semua juga untuk menghayati bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Kristus. Bagaimana juga dalam persekutuan kita juga majemuk dari suku-suku yang berbeda, dari etnis yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan banyak perbedaan yang ada dalam kebersamaan kita. Ayat 11b sampai 14 mengatakan, sebagai orang yang dipilih dan dikuduskan, maka hendaknya kita mengenakan belas kasihan. Itulah yang harus kita pakai untuk mengganti kehidupan kita yang lama tadi, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, hidup saling mengampuni, dan tetap mengedepankan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ikatan kasih merupakan sumber kekuatan dalam hidup bersama. Kekuatan kasih merangkul semua perbedaan dan menerima apa adanya. Kiranya hal-hal yang sampai sampaikan ini tidak hanya sekedar narasi, tetapi dapat kita pahami bersama untuk dalam persekutuan kita, dalam perbedaan banyak hal. Mungkin ada teman yang menyenangkan, tapi juga ada teman yang mungkin membuat kita sebal misalnya ya. Tapi kembali lagi, kita mengasihi karena kasih itu merangkul semua perbedaan, menerima apa adanya. Kebalikan dari kasih adalah kebencian. Ketika kebencian datang, maka perpecahan akan terjadi. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hal mengasihi dan meninggalkan kebencian, maka siapa yang menjadi role model kita? Kristus adalah role model kehidupan kita dalam kasih. Saya kalau merenungkan kasih Kristus, saya selalu takjub dan luar biasa
bagaimana Kristus menjadi teladan dalam mengasihi. Kepada orang yang membenci, Yesus mengasihi, merentangkan kasih-Nya, menjangkau dengan kasih-Nya. Nah, kasih itu juga remaja yang kasih di dalam Tuhan, yang akan memampukan kita untuk juga bisa mengasihi sesama kita, tidak hanya teman persekutuan kita di gereja, tetapi juga teman-teman kita yang Tuhan pertemukan kita di mana saja, di sekolah, di lingkungan, untuk menggambarkan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Paulus menegaskan damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Kristus yang sebagai jantung kehidupan dalam kasih. Kolose pasal 3 ayat 15 demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Berarti harus dimulai dari dalam diri kita. Harus dimulai dari hati kita. Jadi mengasihi itu harus dimulai dalam diri kita, dalam hati kita. Ketika kita merasakan kasih Kristus, maka kasih Kristus itu akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi teman-teman kita. Bahkan mungkin orang yang melukai kita, orang yang membuat kita sakit hati, orang yang membuat kita menderita. Tapi ketika kita memulai kasih itu dengan kasih yang Tuhan taruh di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi, untuk mendoakan orang yang membenci kita, orang yang membuat kita menderita misalnya, orang yang membuat kita susah. Kita akan bisa mengasihi. Saya mengulang lagi. Tadi di Kolose 5 ayat 15 dikatakan hendaklah. Hendaklah mengandung makna perintah atau ajakan untuk melakukan, untuk mengikuti, untuk mewujudkan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan bersama. Paulus mengajak semua orang Kristen menerima aliran damai sejahtera yang bersumber dari Kristus dan menyerahkan diri diperintah oleh damai sejahteranya. Remaja-remaja kekasih Tuhan, punya enggak pengalaman? Saya jadi ingat ya, kalau kita ketemu di gereja pasti saya bisa, ayo Monik, ayo Tata, ayo Kenji, ayo yang lain ya, untuk kita bisa sharing. Kita men-sharingkan pengalaman iman kita bersama dengan Kristus. Tapi berhubung kita dibatasi oleh layar kaca, saya nggak bisa bertanya kepada remaja. Ya, jadi saya tekankan kembali. Paulus mengajak semua orang Kristen menerima aliran damai sejahtera yang bersumber dari Kristus dan menyerahkan diri diperintah oleh damai sejahteranya, damai sejahtera Kristus. Nah, pernah enggak yang tadi saya andaikan untuk bertanya kepada remaja kalau di gereja, pernah enggak kita mengalami satu kondisi yang seharusnya kondisi itu enggak membuat kita sejahtera, enggak membuat kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan? Mungkin kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Atau mungkin sebelumnya kita bayangkan kalau saya kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup saya, rasanya saya nggak mungkin merasakan damai Tuhan. Tetapi ketika benar sesuatu yang berharga itu hilang dari hidup kita, kok kita bisa menerima ya? Kok hatiku merasa damai ya? Remaja yang kekasih dalam Tuhan, itulah aliran damai sejahtera yang bersumber dari Kristus, yang melampaui akal pikiran kita, yang melampaui akal pikiran manusia. Bila damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, dalam hati seseorang, maka cinta kasih itu ada dalam diri kita, maka cinta kasih itu ada dalam diri orang itu. Di dalam cinta kasih tidak ada keinginan untuk berprasangka buruk, mendustai sesama, menyebarkan berita hoax tentang orang itu.
tentang orang lain. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita maknai dalam hidup kita bahwa damai sejahtera Kristus mengalir di dalam hati kita yang akan kita ekspresikan keluar. Oke, penjelasan teks saya cukupkan. Saya ingin mengajak remaja untuk sharing. Saya rasa tidak ada ya di antara kita yang tidak menggunakan media sosial. Setiap hari hampir kita menggunakannya. Yang harus kita garis bawahi berkaitan dengan tema kita. Sosial, oke. Tetapi hate speak, no. Ya, karena kita nggak mungkin tidak menggunakan media sosial. Tapi biarlah kita dibekali untuk tidak mengucapkan, menyampaikan, membagikan, men-share, memposting ujaran kebencian. Saya mengingatkan bahwa di negeri kita, negeri hukum ini ada Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Barangkali kita sering mendengar tapi belum berkesempatan untuk membaca. Saya akan bacakan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ya. Kiranya Undang-Undang ITE yang saya share ini mengingatkan kita semua untuk berhati-hati bermedia sosial. Jangan sampai kita menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Ujaran kebencian seringkali mengandung permusuhan, diskriminasi, intimidasi, dan prasangka terhadap karakteristik orang lain. Ya, berarti sangat rentan ya terhadap permusuhan, konflik. Untuk itu, mari remaja kita hindari. Nah, kembali saya menegaskan kembali, selain ujaran kebencian itu juga termasuk dalam kehidupan kedagingan yang dikritisi oleh Rasul Paulus tadi, juga begitu banyak perbuatan kedagingan yang saya share di sini. Kiranya mengingatkan remaja untuk kemudian menghindari. Ya, tadi sudah disebutkan geram, termasuk di dalamnya bullying, ya, narkoba, berbagai kejahatan. Itu adalah kehidupan dalam daging. Nah, kehidupan dalam daging tadi, kedagingan atau dosa, ya. Jadi kita memahami bahwa yang dimaksud dengan kehidupan kedagingan itu adalah, atau kehidupan lama itu adalah hidup dalam dosa. Kita harus ganti dengan hal-hal yang membawa damai sejahtera. Ada seorang anak yang menunjukkan tulisan Tuhan tidak membenci siapapun di tengah demonstran. Nah, remaja bisa bayangkan ketika ada demonstran, itu seringkali pemicunya adalah ujaran kebencian yang kemudian menimbulkan kemarahan, kemudian menimbulkan perendahan harkat orang lain. Tapi anak kecil ini menyampaikan tulisan Tuhan tidak membenci siapapun. Saya kok membayangkan bahwa dengan tulisan anak kecil ini seperti memberikan kesejukan di tengah teriknya matahari, kira-kira seperti itu ya.
Ini saya sampaikan slide tentang seorang laki-laki yang memberikan sandalnya, alas kakinya untuk seorang gadis tunawisma. Kita merasakan lebih damai ya, remaja, daripada slide yang sebelumnya saya sampaikan tentang ujaran kebencian yang bernuansa konflik dan permusuhan. Ini seorang yang membacakan buku untuk sahabatnya di kantor pada jam istirahat yang tidak bisa membaca. Saya membayangkan kok hidup itu indah ya. Dia mau memberikan waktu istirahatnya untuk membacakan buku bagi temannya yang tidak bisa membaca. Pernah nggak sih kita juga terbayang untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera seperti ini? Saya berharap pasti ya, dan remaja senang melakukannya. Pelari maraton, Jack Will, memperlambat larinya untuk membantu seorang penyandang disabilitas membuka botol minumnya. Rupanya hal yang sederhana ini juga memberikan damai sejahtera. Inilah gambaran Kristus yang tidak egois dan memperhatikan orang lain. Ada laundry yang menyediakan layanan gratis untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan butuh pakaian yang bersih dan rapi untuk menghadiri wawancara kerja. Oh, pasti menjadi berkat ya bagi yang membutuhkan tentunya. Untuk itu, mari kita merawat persaudaraan dengan melawan hoax. Sabar, cinta yang harus kita sampaikan di dunia maya yang akrab dengan kehidupan kita. Remaja, kalian adalah milenial, penjaga dunia maya. Maka jagalah dengan baik, dengan memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Jangan ada kebencian dalam kehidupan kita bersama. Sebar damai, sebar cinta. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan mengakhiri renungan kita dengan mengingatkan kembali dampak negatif hate speech. Ya, dampaknya adalah kurang menghargai nilai-nilai simpati, empati, dan toleransi kepada sesama. Pengabaian terhadap pelestarian nilai-nilai edukasi dan moral. Seringkali hal-hal ini terabaikan. Padahal hal-hal inilah yang penting dalam kehidupan kita bersama untuk menghadirkan damai sejahtera. Untuk itu, dampak negatif akan kita ganti dengan kemampuan love speak. Mari kita memperkaya dan menggunakan love speak dalam bermedia sosial. Di mana saja. Bahkan tidak hanya bermedia sosial, tetapi dalam kehidupan kita bersama. Mari kita kedepankan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengampunan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali bersyukur kalau kami berkesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya
damai sejahtera Kristus yang ada di dalam hati kami, mengalir dalam hati kami, memampukan kami untuk mengekspresikan kasih Kristus dalam kehidupan bersama dan meninggalkan ujaran kebencian yang menimbulkan berbagai dampak negatif. Kami akan menggantinya dengan love speak yang memperbaharui hidup kami. Biarlah Kristus terus memperbaharui hidup kami untuk kami makin hari makin menyerupai Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi role model dalam kasih, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Sartini atas firman yang telah disampaikan tadi. Nah, teman-teman, sekarang tahu kan bagaimana cara menjaga omongan kita kepada orang lain. Di dunia kita penuh dengan ras, agama, etnis, dan keberagaman yang lainnya. Alangkah baiknya kita saling merangkul kebersamaan itu dan hidup bersama dengan mereka. Dan kita sebagai remaja Kristen patut mencerminkan cinta kasih Yesus di dalam diri kita. Tuhan Yesus bisa mencintai semua orang, masa kita tidak? Maka dari itu, kita menyanyikan lagu untuk merespon firman Tuhan itu, sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Gue bakal memberikan pokok-pokok doanya. Nanti teman-teman bisa berdoa secara pribadi. Kemudian, doa syafaat akan gue tutup bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Pokok doa syafaatnya yang pertama, berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan baik. Yang kedua, memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara saat pada kondisi COVID-19.
Yang ketiga, berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang untuk menangani dan merawat pasien COVID. Yang keempat, berdoa untuk pasien COVID-19 agar dapat disembuhkan. Yang kelima, berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala ancaman termasuk COVID-19. Yang keenam, berdoa untuk kegiatan akademis remaja agar tetap bisa berjalan dengan lancar di dalam kondisi saat ini. Yang ketujuh, berdoa untuk gereja kita GKI Bintaro Utama dan juga gereja lainnya agar tetap bisa melayani dan beroperasi di kondisi saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Pada saat ini kami berdoa khusus untuk Joshua dan Kak Tania yang belum lama ini mamanya Engkau panggil. Kiranya Engkau beri penghiburan untuk segenap keluarganya. Dan juga kami telah berdoa 7 pokok doa yang anak-Mu telah doakan. Kiranya Engkau kabulkan doa kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti persekutuan ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.